Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu, bisa silaturahmi saya dengan sahabat-sahabat saya, lebih tepatnya guru-guru saya di Sanggar Quran. Ada Kiai Haji Itang, Ustadz dari Ramadan, Ustadz Ikhwan, dan semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Walazian jala sakinah tafriq qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Sebelumnya Imafillah, di flyer dituliskan nama saya UST ya, Ustadz. Tolong jangan panggil saya Ustadz, apalagi Ustazah, karena saya bukan di level itu ya. Karena saya belum sampai di level itu ya. Karena saya seorang motivator, makanya saya hari ini datang atau mengisi materi, mengisi kajian nggak pakai peci. Karena kalau pakai peci ntar saya dipanggil Ustadz. Karena di kalangan santri itu ada guyonan ya, kalau istrinya satu namanya santri ya. Kalau istrinya dua namanya ustadz. Nah, ustadz dadi nih ya. Kalau tiga namanya kiai ya, Kiai Haji Itang ya. Kalau istrinya empat Habib ya. Jadi saya hanya seorang santri, saya hanya pembelajar, dan di sini banyak guru-guru yang lebih hebat dengan saya ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu lagi, bisa menyapa Anda walaupun hanya lewat virtual ya, tapi insya Allah hati kita dekat, hati kita terpaut karena kita saling mendoakan insya Allah ya. Doa fi doa, kita bertemu di dalam doa, di dalam sepertiga malam, meskipun tidak saling menatap tapi saling menyebut insya Allah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan dan jawab salam saya hidupnya bahagia, rezekinya Allah mudahkan, yang belum nikah bisa dapat jodoh terbaik, yang sudah nikah bisa dapat anak-anak yang baik, generasi Quran, generasi Rabbani, dan bisa masuk surga, serta Allah segerakan masuk surga kalau Anda sudah siap dan sudah mau ya. Karena syarat masuk surga sederhana ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, kita mati dulu gitu ya. Jadi ayah bunda semuanya wafilah, tema kita hari ini tema yang cukup nyentrik ya, tema yang cukup asyik gitu ya, tema yang insya Allah banyak sekali diinginkan, banyak sekali dibutuhkan, dan banyak sekali diharapkan oleh banyak keluarga gitu ya, dengan tema menghadirkan sepenggal firdaus di dalam rumah. Kenapa? Karena begini sahabatku semua, ayah bunda, ustadz ustazah yang fillah rahimakumullah, banyak sekali yang sharing kepada saya terkait persoalan rumah tangga, banyak sekali yang sharing kepada saya terkait masalah cinta, banyak juga yang sharing terhadap saya bagaimana tentang membina anak gitu ya. Itu alhamdulillah pertanyaan itu cukup banyak ya. Bahkan saya dengan tim manajemen saya membuat yang namanya survei kecil-kecilan ketika saya membahas tentang motivasi, ketika saya membahas tentang cinta, dan ketika saya membahas tentang religi atau sedikit keislaman gitu ya. Ketika itu kita survei, kita share kepada netizen, kita lempar pada netizen, ternyata persoalan bucin top one gitu ya. Di antara yang lain, persoalan-persoalan cinta itu paling atas. Bagaimana menjadi seorang suami yang punya kasih sayang, bagaimana menjadi seorang istri yang bisa mengejar surga atau mengejar firdaus, itu ternyata berada di level atas, di level pertama gitu. Berbeda ketika saya membahas motivasi. Ketika membahas motivasi banyak yang merespon, tapi tidak seantusias ketika saya membahas motivasi dan cinta gitu ya. Makanya sekarang saya sedang menggiati tentang persoalan pemikiran dan perasaan manusia gitu, tentang cinta, tentang kasih sayang. Kenapa? Karena cinta itu penting gitu loh. Kita hanya bisa menghadirkan sepenggal firdaus di dalam rumah ketika cinta kita sudah terpenuhi. Dan salah satu syarat untuk memenuhi cinta adalah kita harus memahami ilmu tentang cinta gitu ya. Karena hanya cintalah yang bisa mengubah dunia menjadi sepenggal firdaus, insya Allah. Hanya dengan cinta. Karena cinta bisa merubah banyak hal. Hitam menjadi putih gitu ya, benci menjadi sayang gitu loh, tidak kenal menjadi sahabat gitu ya, merubah iblis menjadi malaikat gitu ya. Jadi cinta itu bisa banyak merubah hal yang luar biasa. Nah sahabatku semua, ikhwah fillah semua, ayah bunda semua yang dirahmati oleh Allah, maka pertama sebelum kita membahas lebih jauh tentang menghadirkan sepenggal firdaus ke dalam rumah, di dalam rumah, yang harus kita pahami pertama adalah bagaimana kita bisa menghadirkan cinta dan memahami ilmu tentang cinta itu sendiri. Karena kan
Firdaus itu bisa kita rasakan ketika kita adanya rasa cinta. Contoh begini, ketika kita punya kenalan atau seseorang gitu ya, yang dia masih iri dengan orang lain, dia masih dengki dengan orang lain, dia masih nggak suka melihat kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, lantas orang-orang seperti ini adalah orang yang belum siap masuk surga. Kalau di dunia saja dia masih iri dengan pencapaian orang lain, lantas bagaimana nanti di surga? Di surga itu semuanya kenikmatan dan kehebatan. Artinya kan, kalau kita di dunia biasa menerima kehebatan orang lain, kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, menandakan kita sedang melatih diri kita untuk menerima surga. Kenapa? Karena di surga nanti semua yang ada kehebatan demi kehebatan. Artinya orang-orang yang iri dan dengki di dunia, dia belum siap untuk bisa menikmati surga. Lalu ayahku, para bunda, maka di awal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pernyataan yang sangat indah gitu ya, almarhum man ahabbah gitu ya, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai nanti di akhirat. Makanya keluarga kita di dunia adalah gambaran keluarga kita di akhirat. Jadi hari ini kita harus mencintai keluarga kita agar kita bisa bertemu dengan keluarga kita nanti di surga. Dan cinta itu bukan persoalan banyak-banyakan mengungkapkan rasa, bukan hanya itu. Itu salah satu yang penting, tapi bukan hanya itu. Makanya hari ini yang membuat karamnya sebuah rumah tangga, yang membuat hancurnya rumah tangga, yang membuat retaknya hubungan antara suami istri, ayah dengan anak, bunda dengan anak, ayah dengan bunda, itu bukan karena kurangnya kasih sayang, bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu tentang cinta. Ya. Dan salah satu ilmu tentang cinta adalah ilmu memahami. Ingat, memahami berbeda dengan tahu. Memahami berbeda dengan mengerti. Contoh begini, saya paham karakter istri saya memang begitu orangnya, ya. Tapi dia nggak bisa menenangkan, atau dia tidak bisa menerima kekurangan itu, bukan paham tapi tahu. Ya, sekali lagi saya ulang ya, ketika misalkan ada seorang suami atau seorang istri mengatakan, saya paham pasangan saya memang begitu karakternya, dia kalau lagi marah seperti itu, dia nggak suka sama hal itu, tapi kita hanya bisa mengoceh atau kita menolak, kita nggak suka dengan karakter itu, berarti kita belum paham. Menandakan kita hanya tahu. Beda paham dengan tahu. Kalau paham, dia mampu mengelola, dia mampu menguasai, dan dia mampu menanggapi dengan lebih baik. Ketika dia tahu kekurangan istrinya dan dia memahami kekurangannya, maka dia akan menerima. Dan dalam penerimaan itu, dia akan bisa memberikan nasihat, memberikan masukan pelan secara pelan, dan sehingga membawa perubahan yang lebih baik. Itu yang dinamakan paham. Makanya paham itu bukan sekedar tahu, gitu ya. Karena paham itu ada 3 level. Level yang pertama adalah mencari kesamaan untuk menuju ke paham. Yang kedua, mengetahui keadaan. Yang ketiga, memberikan apa yang dibutuhkan. Jadi untuk paham itu pertama kita harus mencari kesamaan dulu. Kenapa istri saya seperti ini? Kenapa suami saya seperti ini? Yang kedua adalah kita harus mengerti keadaan dia. Oh, dia marah karena memang keadaannya seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus tahu apa yang dia butuhkan. Nah, jadi untuk masuk ke level paham harus ada 3 level ini, gitu ya. Jadi begini, ketika Anda menjadi seorang istri, suami Anda pulang ke rumah, lalu dia dalam kondisi yang lelah, capek, dan dia tiba-tiba marah, atau dia tiba-tiba sensitif, ya, secara naluriah seorang wanita nggak terima tuh. Emang Abi nggak pernah ikut kajian, emang ayah nggak pernah ikut kajian, masalah di kantor itu nggak boleh dibawa ke rumah, ya, itu betul, tapi harus dilatih, ayah bunda. Maka ketika ayah Anda atau suami Anda pulang ke rumah, yang Anda lakukan pertama kali adalah Anda harus cari kesamaan. Apa kesamaannya? Dia capek di luar, dia capek di kantor, Anda juga sama, Anda capek di rumah, lelah di rumah. Maka Anda cari kesamaan, Anda lihat wajah dia capek, dan Anda rasakan, oh saya juga capek di rumah. Artinya kalau dia sensitif, wajar. Cari kesamaan, gitu loh. Abi kayaknya capek banget nih pulang dari kantor. Iya. Nah, suami Anda sensitif. Iya. Emang kamu nggak tahu Abi tuh yang namanya orang kerja itu capek. Sama Bia, Umi juga capek di rumah. Tapi lelahnya Umi ini hilang ketika melihat senyuman Abi. Selesai itu masalah. Ya. Itu suami Anda langsung senyum-senyum bergirangan gitu. Yang kedua,
gitu loh, mengerti keadaan dia. Memang keadaannya sedang gaduh, maka Anda harus menampilkan sesuatu yang baik. Ketika suami Anda pulang, Anda pakai pakaian yang rapi, yang menyenangkan, yang enak dilihat gitu loh. Gini nih, ayah bunda sering dengar statement cuci mata. Kita jalan-jalan kemana sih? Kita jalan-jalan itu pengen melihat yang indah. Kenapa? Untuk menghilangkan kepenatan. Begitupun dengan seorang suami, ketika dia pulang ke rumah, dia berharap dia bisa melihat keindahan. Di kantornya ada masalah, dia berharap pulang ke rumah yang dia lihat bukan masalah lagi, tapi sebuah keindahan. Agar seolah-olah dia dari kantor itu adalah tempatnya neraka, dan begitu sampai rumah dia menuju ke surga gitu ya. Nah jadi perjalanannya itu sakaratul maut gitu. Enggak ya, maksudnya kalau dari kantor banyak masalah sampai rumah selesai masalah, mengerti keadaan. Dan yang ketiga, memberikan apa yang dia butuhkan gitu loh. Kalau dia capek, lelah, dia butuh mau mandi, siapkan mandinya. Dia lapar, siapkan makanannya gitu loh. Dari situ suami Anda akan melihat, Masya Allah, saya sedang merasakan di dalam surga. Kenapa? Karena ada bidadari yang sedang melayani saya gitu ya. Jadi sedikit kisah. Ketika itu Rasulullah SAW pernah melihat Ali sedang berguling-guling di masjid gitu ya, di tanah, berguling-guling di tanah seperti orang stres gitu ya. Rasul nggak nanya sama Ali, tapi Rasul tahu ini kayaknya ada masalah nih sama Fatimah gitu ya. Lalu karena Fatimah adalah anak dari Rasulullah SAW, legenda yang mulia, berhak sekali Rasulullah SAW untuk menasihati Fatimah ya. Begitu sampai ke rumah Fatimah, Rasulullah mendapatkan cerita bahwa Fatimah ini memang sedang bermasalah dengan Ali. Kenapa? Karena Fatimah juga capek. Di rumah dia harus ngurus anaknya, dia harus masak. Karena kan zaman dulu tuh masaknya sulit. Pakai batu, pakai tungku segala macam. Sekarang cuma pakai kompor aja selesai gitu ya. Dia harus pakai batu. Kesulitannya luar biasa zaman dulu menjadi seorang wanita. Ya. Tapi Ali ini tugas dakwahnya banyak. Jadi pulang ke rumah cuma istirahat, makan, berangkat lagi dakwah atau perang segala macam ya. Sampai Fatimah akhirnya kesel, Ali kamu kenapa sih nggak pernah bantuin aku di rumah gitu ya, kenapa kamu seperti ini gitu ya. Itu cerita yang terjadi. Terus Rasulullah SAW bilang ke hadapan Fatimah, ada wanita ahli surga, kata Rasulullah SAW. Kata Fatimah, siapa ya Rasul? Namanya Mutiah ya, disebut namanya seorang Mutiah. Fatimah jelas dong, ya kan, gue anak Nabi kok bukan gue yang disebut gitu loh. Kenapa bukan gue Fatimah yang anak Rasulullah SAW tapi gue nggak disebut gitu loh. Kenapa Mutiah? Tapi Rasulullah SAW nggak banyak cerita. Nah Fatimah langsung cari tahu, datang ke rumah Mutiah. Pertama Fatimah bawa dua orang anak laki-laki, yang satu sudah agak besar, yang satu masih bayi. Begitu sampai ke rumah Mutiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mutiah, iya siapa? Fatimah. Kata Mutiah, sama siapa? Ini sama dua anak laki-laki tapi masih kecil toh. Terus kata Mutiah, maaf, pesan dari suamiku, aku nggak boleh menerima tamu laki-laki siapapun itu. Jadi tolong dibawa pulang dulu. Bayangkan, anak Nabi ditolak ke rumahnya. Kenapa? Karena ketaatannya terhadap suami. Pulang, ditaruh tuh anak yang udah agak gedean gitu ya, dan dia gendong bayi, laki-laki bayi, sampai ke rumah Mutiah. Engkau dengan siapa Fatimah? Kata Mutiah, iya aku hanya dengan bayi laki-laki kok ya, dia insya Allah jangan mengganggu. Tapi apa kata Mutiah? Pesan dari suamiku, aku tidak boleh menerima tamu laki-laki. Tapi ini kan bayi gitu, dia masih sangat kecil gitu loh, dia belum balik, dia belum ngerti apa-apa. Iya, tapi ini adalah perintah dari suamiku. Karena ketaatannya akhirnya dibawalah anak itu, ditaruh pulang, dan Fatimah datang sendiri. Begitu sampai rumah si wanita soleha itu, Fatimah melihat, Fatimah kepo banget gitu. Kenapa sih namanya bisa disebut oleh ayahandanya, oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Ternyata yang dilakukan oleh Mutiah itu sederhana.
yaitu menjadi wanita yang taat. Ketika suaminya pulang, mau dari mana, mau capek atau tidak capek, Mutia sudah menyiapkan kipas dan handuk. Dan ketika suaminya sampai, itu handuknya nggak dikasih ke suaminya gitu ya, nggak kayak zaman sekarang ya, ini ya handuk buat kamu ya, silakan, bisa mandi sendiri kan gitu ya, kayak, tapi dilapin keringatnya sama Mutia, lalu diputar kipasnya untuk mendinginkan tubuh sang suami ya, dilapin badannya, dan ternyata service excellent, sehingga ketika suaminya pulang dari manapun sampai rumah seolah-olah dia sedang disambut oleh bidadari. Dan di situ ternyata Fatimah sadar gitu ya. Rasulullah cukup mengatakan, wahai Fatimah, ada wanita ahli surga bernama Mutia. Ketika ditanya, ternyata sikap Mutia sederhana, yaitu sebagai wanita yang sangat menghormati suaminya, wanita yang sangat mencintai suaminya, dan wanita yang sangat taat pada suaminya ya. Bahkan ada salah satu pernyataan Nabi, jika kalau seandainya ada seorang boleh sujud di hadapan manusia lainnya, maka aku akan menyuruh si istri sujud terhadap suaminya. Ayah bunda, khusus untuk bunda, bagaimana itu pentingnya menjadi service excellent terhadap suami, sehingga suami bisa merasakan sepenggal firdaus di dalam rumahnya. Seperti itu ya. Tapi kan nggak adil kalau hanya ceweknya atau bundanya saja yang memberikan service excellent, suaminya juga harus peka dong. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Boleh nanti tanya sama ahli Quran ya, Kiai Haji Itang itu ya, guru kita, atau Ustaz Dadi. Kalau kita bedah di Al-Quran, maka statement Al-Quran apa? Kata rijal dulu, baru setelah itu qanitatun hafizah gitu ya. Kata laki-laki soleh dulu, baru ada kata wanita soleha. Artinya kalau seorang suami menginginkan punya istri seperti Mutiah, maka suami itu harus menjadi laki-laki yang baik gitu loh. Kalau Anda hari ini berharap punya istri seperti Aisyah, maka Anda harus meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda hari ini ingin menjadi ingin mendapatkan istri seperti Khadijah, maka Anda harus menjadi teladan Nabi Muhammad SAW. Tapi Anda juga jangan egois, laki-laki makanya jangan egois. Enggak gue maunya punya istri kayak Asia, jadi gue mau jadi Firaun aja gitu ya. Gue mau sembarangan sikap gue ya, itu buktinya Asia bisa dapat Asia yang baik. Enggak begitu ya, emang Anda mau dikeremus dia kayak di neraka gitu ya, Anda mau tenggelam di laut, enggak kan? Jadi maksudnya adalah istri itu bagaimana suami. Makanya dalam rumah tangga, kepemimpinan itu harus dipegang oleh laki-laki, nggak boleh dipegang oleh perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu lebih banyak pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Nah, di sini kita bahas ya tentang perbedaan laki-laki dengan perempuan. Di otak manusia itu ada otak kiri dan otak kanan. Di tengah-tengahnya itu ada serabut namanya di batang otak ya, itu corpus callosum. Jadi corpus callosum seorang wanita lebih tebal 30% dibandingkan corpus callosum laki-laki. Artinya seorang wanita lebih memainkan perasaan, sedangkan laki-laki lebih memainkan logika. Makanya kan disebut wanita itu baper, bawa perasaan. Kalau laki-laki balok, bawa logika. Makanya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini yang harus kita pahami agar kita bisa mengerti bagaimana caranya mengambil kebijakan dengan baik. Wanita itu lebih cenderung kepada perasaan, laki-laki itu lebih cenderung kepada logika secara sederhananya. Makanya ada statement dari para ahli, wanita itu, Islam juga menyebut ini ya, wanita itu 99 perasaan, 1 pikiran. Kalau laki-laki 99 pikiran, 1 perasaan ya. Tapi kalau wanita 99 perasaan akan bisa dikalahkan dengan 1 pikiran. Jadi 99 emosional wanita itu akan kalah dengan 1 pikiran. Tapi kalau laki-laki sekalipun punya 99 pikiran, itu tidak bisa dikalahkan dengan 1 perasaan ya. Artinya maksudnya kalau wanita sering kecewa, dia masih akan mudah untuk menutup rasa kecewa itu. Dia bisa dilembutkan lagi, tapi kalau laki-laki enggak. Laki-laki lebih keras gitu ya. Ketika dia sudah dihianati, dikecewakan, hilang semuanya. Makanya kan statement Ustaz Abdul Somad, laki-laki itu seperti ayam jantan gitu ya. Dia ketika dihianati ya dia tidak akan pernah balik lagi.
nggak pernah nggak akan mau balik lagi seperti itu. Artinya ayah bunda, dari sini saja Islam sudah jelas ada perbedaannya antara laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Istri Anda kalau marah dia nggak tegas, istri nggak bisa tegas kalau lagi marah. Mau pakar psikolog kek, mau pakar psikolog hebat kek, mau dia seorang pakar parenting, seorang dokter, seorang profesor, ketika dia marah dia nggak bisa tegas. Maksudnya gini, maksudnya nggak bisa tegas adalah ketika ditanya, istri Anda marah, sayang kamu marah ya, jawaban dia apa? Enggak kok, ya. Dan kadang-kadang suami to the point, nggak dengar jawaban istri kayak gitu, ya udah, oh nggak marah, alhamdulillah, ya. Anda bilang alhamdulillah tapi istri Anda bilang innalillahi, gitu loh. Kenapa? Karena istri pengen ditanya lagi minimal 3 kali gitu loh. Jadi kalau istri lagi marah tanya minimal 3 kali, sayang kamu marah ya? Enggak kok, digeleng. Jangan diabaikan, ditanya lagi, gitu loh. Beneran kamu nggak marah? Langsung dia menunjukkan ekspresi buang muka gitu, enggak, ya. Atau sambil goyang-goyang gitu ya, enggak aku nggak marah gitu ya. Tapi dia pengen ditanya lagi sampai 3 kali, beneran kamu nggak marah? Nah baru dia jawab, kamu kenapa sih nggak ngerti perasaan aku kan capek tau nggak? Itu udah baru jawab yang 3 kali. Jadi laki-laki harus paham di sini, gitu ya. Beda sama laki-laki kalau ditanya, mas kamu marah ya? Iya, tegas gitu kan, jelas gitu loh. Itulah perbedaan. Tapi ini adalah hikmah yang indah dari Allah, hikmah yang indah dari Islam. Laki-laki dengan perempuan marahnya beda. Coba bayangin kalau laki-laki marahnya sama, ya. Suami Anda ditanya sama istrinya, mas kamu marah ya? Enggak, aku nggak marah. Jijik banget kan? Beneran mas? Enggak, aku nggak marah pokoknya ya. Kan nggak enak gitu loh, dilihatnya enak gitu. Artinya ini adalah fitrah yang indah. Itulah Allah, betapa Allah hebatnya menciptakan manusia. Artinya ayah bunda, ketika kita tahu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, kita tahu cara mengelolanya, kita paham gitu loh. Otak laki-laki dengan otak perempuan itu berbeda. Wanita itu dikit-dikit perasaan, laki-laki dikit-dikit logika gitu. Contoh begini, karena wanita lebih banyak pakai perasaan, maka wanita nggak bisa to the point. Wanita tuh pengennya, kalau istilah sepak bola tuh pengennya digocek-gocek dulu gitu, baru nyetak gol. Dia nggak bisa langsung nyetak gol, nggak bisa, harus pelan-pelan. Contoh begini, ketika istri Anda pilih baju, dia senang milih sendiri atau dipilihin sama suami? Mayoritas wanita, 88% wanita itu lebih senang dipilihin, tapi dengan cara yang tepat. Kalau caranya salah juga dia nggak suka. Contoh, Anda ketika beli baju di mall, istri Anda bilang, mas ini bagusan warna merah atau biru, bagusan warna pink atau warna hijau? Anda ngelirik doang, hijau mah. Itu sakit wanita tuh gitu ya. Sakitnya di mana loh, kok milihnya gitu doang sih? Jadi makanya laki-laki itu harus paham ya, wanita itu nggak suka to the point. Anda kasih bunga ke wanita, sayang mama ini bunga buat kamu, tolong disimpan ya, udah gitu aja. Wanita suka, tapi wanita itu selalu punya harapan yang lebih, punya ekspektasi yang lebih gitu loh. Kenapa? Karena wanita hari ini banyak yang dijajal oleh drama Korea ya, yang membuat laki-laki juga terbebani nih ngeliat drama Korea. Mau nggak mau laki-laki harus romantis, tapi drama Korea nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keromantisan Rasulullah SAW. Ketika istri Anda suka dengan drama Korea, ujian Anda masih ringan ketimbang istri Anda mencintai sirah nabawiyah atau kisah-kisah Rasulullah SAW. Apalagi yang khusus tentang bagaimana Rasulullah memahami istrinya. Wah, itu suaminya bakal keteteran tuh. Kenapa? Karena Rasulullah tuh romantisnya minta ampun nih. Opo-opo Korea mah romantisnya cuma sesaat. Rasulullah tuh sampai surga masih digombalin istrinya ya. Artinya wanita tuh nggak suka langsung to the point. Dia sukanya ada perlahan gitu ya. Contoh misalnya ketika istri Anda nanya, sayang aku lebih bagus pakai baju yang ini atau yang ini? Ada 2 pilihan. Laki-laki ketika Anda sesibuk apapun Anda megang handphone, Anda lirik dia, Anda tatap, dan Anda suara sok-sok mikir gitu, sebentar mah, aku lihat dulu ya. Oh ini yang kanan kayaknya lengannya kurang cocok di mama. Nah kalau yang ini kayaknya dressnya bagus nih buat mama nih. Dan mama kalau pakai ini lekukan tubuh mama tuh nggak terlalu kelihatan, tapi mama nggak terlalu gendut. Jadi bunda pakai ini aja, ya. Kalau yang ini kayaknya terlalu ngepres atau kurang bagus deh. Coba deh bu, coba deh
mama ke ruang ganti, mama pakai ini, terus nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Oh itu istri seneng banget itu seneng banget itu. Dia yang tadinya mau milih yang bukan dipilih sama suami, dia rela dilepasin tuh. Padahal gue pengen milih yang ini ketimbang yang ini, tapi karena yang pilihan suami gue dengan cara yang luar biasa, gue pilih yang ini. Itu bisa-bisa dia jalan dari tempat Anda, karena dipuji karena Anda memilihkan dengan baik. Itu jalan dari tempat Anda menuju tempat tempat ganti pakaian, itu dia bisa sambil lompat-lompatan ya. Saking senengnya. Kenapa? Karena manusia itu, terutama wanita, ketika diapresiasi itu hatinya berbunga-bunga, dan ketika hatinya berbunga-bunga, wanita itu nggak bisa menutupi perasaan yang berbunga-bunga itu. Contoh misalkan gini, Anda di kantor punya teman yang kalem pendiam luar biasa, terus Anda puji, ih Masya Allah ini kerudungnya bagus banget gitu ya, itu dia bergetar hatinya gitu loh. Walaupun dia tahu kerudungnya nggak bagus, tapi wanita itu nggak melihat itu. Ketika dipuji dia langsung bergetar tubuhnya, seluruh tubuhnya itu bergetar. Dia langsung, ih yang bener emang kerudung gue sebagus ini apa? Dia langsung bertanya-tanya itu. Bahkan kalau bisa dia cepat-cepat menuju toilet, walaupun tadinya mau menuju kantor gitu ya, mau menuju ruang kerja, tapi dia belok ke kanan ke toilet dulu, mau ngaca gitu ya. Begitu dipuji kerudungnya bagus, terus ngelangkah lagi ada yang bilang, ih Masya Allah ini gamisnya bagus banget, beli di mana Ukti? Wah itu dia makin senang. Yang tadinya dia jalannya nunduk, dia langsung terbuka. Oh alhamdulillah ini aku dibeliin sama suami kok. Jalan lagi, terus ketemu orang yang bilang, ih Masya Allah Uti sepatunya bagus banget. Itu yang dari awal jalannya nunduk, begitu dipuji dari kerudung sampai bawah, itu dia jalan jadi lompat-lompat, muter-muter jalannya ya. Jadi kayak putri raja gitu ya, joget-joget dia jalan. Kenapa? Karena fitrah seorang wanita itu ingin yang namanya batinnya dipuaskan. Seperti itu. Jadi nanti ketika istri Anda bertanya, sayang ini bagusan yang ini atau yang ini, Anda jangan langsung duduk poin, gitu ya. Anda olah dulu. Oh sayang ini kamu lebih cocok yang ini, ya, gitu. Makanya laki-laki juga kalau buka handphone tuh sering lihat ini dong, fashion baju ya, tapi tanpa model ya, karena repot nanti kalau Anda ngeliat fashion baju ada modelnya, istri Anda bisa salah sangka nanti. Jadi ayah bunda, kita harus memahami karakter antara suami dan istri agar kita bisa menaklukkan mereka. Pertama kita bahas tentang wanita dulu. Laki-laki itu nggak bisa bekerja dalam banyak hal dalam satu waktu. Kalau wanita bisa bekerja banyak hal dalam satu waktu. Contoh, laki-laki nggak bisa teleponan sambil nulis. Kenapa? Kalau di teleponan sambil nulis, bisa-bisa dia bakalan nulis apa yang dia telepon. Ya, benar nggak? Laki-laki telepon sambil nulis nggak bisa. Bisa-bisa dia tulis apa yang dia telepon. Tapi kalau wanita, dia bisa teleponan sambil nulis, gitu loh. Ketika cuci pakaian, laki-laki masukin pakaian ke dalam mesin cuci, diisi air, dipencet, ditungguin, gitu kan, sampai selesai. Wanita mah enggak. Pakaian dimasukin, diisi air, dikasih deterjen, dipencet, ditinggal. Dia bisa sambil gendong anak, tangan kanannya, tangan kirinya goreng, gitu ya, kaki kanannya ngepel, gitu. Multifungsi banget ya. Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Jadi bunda, ketika Anda seorang umi, seorang istri, meminta atau menyuruh suami Anda, maka biarkan fokus pada satu pekerjaan dan selesaikan. Ayah, tolong dong ayah siram tanaman di depan. Udah, sampai dia selesai baru minta tolong yang lain. Kenapa? Karena laki-laki itu otaknya lebih fokus dibandingkan wanita. Wanita itu otaknya bercabang. Maksudnya kalau semua wanita itu lebih berserabut dibandingkan laki-laki yang lebih lurus gitu, sahabatku semua ya. Jadi ketika disuruh, ayah tolong dong siram tanaman di depan, udah biarin dia nyiram tanaman gitu ya. Yang penting kesiram aja dulu ya, nggak usah Anda berharap begitu disiram rapi gitu ya, nggak usah berharap segala, yang penting itu aja dulu selesai. Kenapa? Karena laki-laki fokus. Sebab kalau Anda suruh suami Anda dalam satu waktu dan banyak tugas, ketika dia bawa ember bersihkan air, ayah tolong dong siram tanaman, dia bawa ember tuh isi air, terus dibawa ke depan. Belum sampai depan Anda teriak, ayah, Umi lupa itu lampunya belum dimatiin, tolong matiin dong. Iya, dia belum sampai ke tanaman, dibawa tuh ember, terus dimatiin lampu. Ayah, Umi lupa itu airnya udah matang, tolong dimatiin. Dibawa lagi embernya,
dimatiin gasnya. Ayah tolong, ayah itu ada telepon. Wah, dibawa lagi embernya, diangkat teleponnya. Ya, akhirnya dia nggak jadi siram tanaman ya. Yang dia siram adalah seluruh ruangan. Kenapa? Karena embernya dibawa-bawa sama dia. Itu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, Bunda. Beda sama Bunda gitu kan. Begitu Anda melihat keluar dari kamar, Masya Allah, ayah ini kok air di mana-mana, ayah kok berantakan, ayah gimana saya bisa kerja nggak sih? Itu suami Anda nggak sadar kalau dibawa ember gitu loh. Kenapa? Karena dia cuma bisa fokus terhadap teriakan-teriakan Anda. Jadi ayah, Bunda, untuk mengurangi perselisihan, kita harus memahami itu. Ya, ini bagian dari ilmu cinta adalah memahami. Ya, wanita itu bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Contoh begini, ya, karena wanita itu lebih kreatif, gitu ya. Wanita itu lebih, karena perasaannya lebih kuat, gitu ya, sehingga wanita itu lebih emosionalnya itu lebih tinggi, kepeduliannya juga lebih tinggi. Bukan kepedulian lebih tinggi, dia bisa lebih mengungkapkan perasaan cintanya. Wanita yang normal gitu ya. Contoh kayak begini, anak Anda ada masalah, ya nangis, ayah apa Bunda? Bunda, ya Allah, adik kenapa kayak gini, ya Allah. Ayahnya cuek. Ya udah lama, nggak apa-apa, udah SMA kok, ini ujian yang biasa aja. Oh, nggak bisa gitu ya, dia kan tetap anak kita, ini darah daging aku, tau nggak ya, aku berusaha ngelarinnya susah payah gitu. Ayah kan nggak bisa begitu ya. Makanya Bunda nggak bisa menuntut ayahnya untuk menjadi menjadi sedemikian rupa mengungkapkan perasaannya. Karena ketika ayah tidak mengungkapkan perasaan, bukan berarti dia nggak sayang, tapi karena memang laki-laki cara mengungkapkannya beda gitu loh. Ini fitrah yang Allah berikan. Karena kalau sama kan nggak lucu. Ada seorang anak kecelakaan, berdarah, bundanya tegang melihat itu. Ya Allah, anak saya berdarah, ya Allah. Bayangkan kalau ayahnya sikapnya sama kayak bunda, lucu nggak dilihatnya? Ya Allah, nak, ayah nggak kuat lihatnya, ayah ngeliat darah terus pingsan. Ya, ayahnya pingsan, bundanya pingsan, anaknya berdarah, siapa yang nolongin? Ya, bahkan perbedaan ini adalah fitrah dari Allah gitu. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menerima ini dan menyikapi ini gitu. Ya kan nggak lucu kalau anak kita ada masalah, bundanya sedih, bundanya nangis, ayahnya juga sedih, ayahnya nangis, terus siapa yang nasihatin? Siapa yang menjadi pundak gitu loh? Ya, ketika anaknya ada masalah, terus bundanya nangis, ekspresinya nangis, terus ayahnya juga ekspresinya sama kayak bunda nangis, akhirnya apa yang terjadi? Anaknya jadi nambah beban. Bundanya nangis di bahu kanan ayahnya gitu ya, ayahnya nangis juga di bahu kiri anaknya. Itu kan kasihan anaknya, yang harusnya anaknya cerita sama ayah bundanya, tapi ini ayah bundanya malah nangis di pelukan anaknya gitu. Ya ampun, kamu sabar ya Naya gitu. Artinya perbedaan laki-laki dengan wanita ini Allah yang menciptakan, sehingga fitrah inilah yang harus kita nikmati dan kita syukuri ya bunda. Seperti itu ya. Itu dari soal perasaan dan soal logika ya, dari hati dan pikiran. Nah ayah, ketika Anda tahu bahwa bunda itu orangnya baperan, ketika bunda tahu ayah itu orangnya logika, bunda nggak perlu menjadi ayah nggak perlu menjadi bunda. Tugasnya adalah kita memahami dan mengerti keadaan itu. Contoh misalkan ketika bunda capek, bunda lelah ngurusin anak, maka ayah harus berinisiatif gitu loh. Ayah nggak perlu kasih nasihat ke bunda. Kenapa? Karena kadang-kadang cewek itu kalau lagi stres dia nggak butuh solusi, dia butuh telinga doang ya. Istri Anda curhat sama Anda, dengerin aja. Dan Anda kalau bisa penuh penghayatan pendengarannya. Sayang, kamu masalahnya berat banget ya. Jadi seorang istri harus ngurus anak, ngerapi rumah, Masya Allah. Terus kamu juga di luar ada masalah, Masya Allah, luar biasa ya. Kayaknya kamu nih wanita yang hebat. Dengerin aja gitu ya. Tapi kita ambil hikmahnya aja sayang, sambil dipeluk gitu loh, sambil dirangkul gitu ya. Makanya ada pilotok ya sebutannya, supaya seolah-olah istri Anda nggak sendirian. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, jangan sampai ada sesuatu keluh kesah yang terpendam dalam pikiran dan perasaan. Tugas laki-laki adalah harus mendengarkan wanita. Ingat, kalau sudah istri Anda curhat masalah serius, taruh handphone Anda, simpan handphone Anda, dan jadikan istri Anda adalah istri yang pertama dan satu-satunya, supaya dia merasa, ya Allah, di rumah gue ada superhero gitu loh ya.
suami gue baik banget, tempat curhat yang paling nikmat, paling enak gitu loh. Kalau gue curhat pokoknya gue maunya sama suami gue dan indah banget. Temennya nanya, emang kalau kamu curhat sama suami kamu solusinya apa? Nah bingung tuh istri, padahal cuma didengerin. Kenapa? Karena suami cuma mendengarkan aja. Gue gak butuh solusi, tapi gue butuh didengarin. Kenapa? Karena didengarkan adalah lebih dari solusi. Jadi ayah juga harus paham, karena bundanya pakai perasaan, maka ayah juga harus memahami tentang kelembutan. Jadi begini, kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Karena ada beberapa ahli ya, kesepakatan para ahli, kalau ada seorang laki-laki yang badannya di zaman sekarang ya, karena berbeda dengan di zaman Rasulullah SAW ya. Ada laki-laki yang badannya keker, tubuhnya kuat gitu ya, bodinya pas gitu ya, pinggangnya rapet gitu ya, ototnya kekar, pokoknya pas, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, proporsional, dia pengertian, dia perhatian, dia lembut, dia nggak kasar gitu ya, dia sangat penyayang pada wanita, dia mengerti wanita, maka bisa dikatakan itu adalah laki-laki yang gay. Ini bukan kata saya, ini kesepakatan para ahli ya. Artinya nggak apa-apa lah suami gue buncit dikit, yang penting dia pengertian sama gue gitu ya. Nggak apa-apa lah laki-laki gue agak kasar sama gue, yang penting dia laki-laki gitu ya. Tapi ingat, kasar nggak boleh ya. Sebetulnya bagi seorang suami itu harus dihindari yang namanya kasar. Begitupun dengan wanita itu nggak boleh kasar dengan siapapun ya. Artinya apa? Ayah bunda, kita harus mengerti perbedaan-perbedaan ini sehingga kita paham gitu ya, sehingga kita bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Contoh begini ayah bunda, karena wanita lebih banyak pakai perasaan, laki-laki lebih banyak pakai logika. Kalau ayah minta tolong sama bunda atau bunda minta tolong sama ayah, itu hasilnya beda. Bunda bilang sama ayah, ayah tolong dong ke depan belikan bunda minyak goreng. Disuruh ke warung beli minyak goreng, nyampe warung minyak gorengnya nggak ada. Kira-kira apa yang dilakukan ayah? Pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, bundanya nanya, ayah minyak gorengnya mana? Di warung itu nggak ada bun. Padahal di daerah rumahnya ada 1000 warung. Dia nggak mau nyari warung yang lain. Itu ayah. Dan bunda harus memahami itu. Beda sama bunda. Ayah minta tolong sama bunda, bunda tolong belikan ayah cukur jenggot ya. Dikasih uang 100.000, bundanya jalan ke Indomaret atau ke minimarket. Di minimarket ternyata nggak ada tuh cukur jenggot. Begitu pulang, kira-kira bunda pulang begitu aja nggak? Enggak. Begitu pulang, uangnya hilang. Kenapa? Karena berubah menjadi minyak, menjadi telur, menjadi terigu, menjadi tepung, segala macam. Ya, beda. Makanya ayah kalau minta tolong sama bunda belikan sesuatu pakai uang yang pas aja, gitu ya. Artinya apa, sahabatku semua? Kita harus bisa memahami perbedaan ini. Karena ini fitrah dari Allah, gitu ya. Jadi ketika Anda seorang wanita melihat suami Anda kok kurang peka sama Anda, bukan berarti dia nggak cinta sama Anda, tapi karena dia belum tahu bagaimana cara mengungkapkan cinta yang baik kepada istrinya, ya. Makanya sebetulnya menjadi pribadi suami yang pengertian, suami yang penyayang, suami yang tahu kondisi istri, itu bisa dilatih, gitu ya. Dan laki-laki, ketika Anda tahu bahwa wanita lebih banyak mengungkapkan perasaan, maka laki-laki jangan terlalu banyak ngotot atau apalagi nyolot, gitu ya. Laki-laki harus bisa meredamkan emosi. Laki-laki sejati itu marahnya jarang, gitu ya. Kenapa? Karena dia marah hanya dalam hal-hal yang serius. Jangan karena hal-hal sepele Anda marah. Kenapa? Karena nanti ketika ada hal yang besar Anda marah, level Anda dianggap dengan masalah yang sepele gitu loh. Alah mas, kamu gitu aja marah. Ya, jangan sampai ketika Anda terlalu sering marah, istri Anda akan bilang, oh udah biasa bapakmu emang dikit-dikit marah. Jangan gitu. Jadi dia udah kebal dengan kemarahan Anda, tapi Anda buat marah yang jarang, sehingga sekalinya Anda marah itu Anda sangat disegani, gitu loh. Makanya laki-laki yang baik itu nggak dikit-dikit marah, tapi marahnya sedikit, gitu ya. Marah dalam kondisi-kondisi syariah, gitu ya, seperti itu. Karena satu waktu ada seorang sahabat, dia capek, pusing dimarahin sama istrinya. Istrinya ngomel terus tiap hari, pokoknya ngomel dan ngomel gitu. Apa yang sahabat? Apa yang dilakukan sahabat ini? Udahlah, gue keluar rumah. Dia keluar rumah, dia pengen minta nasihat dari seseorang sahabatnya, karena dia berharap
Karena kan zaman Rasulullah SAW antar sahabat tuh kuat sekali ikatannya. Dia ingin sharing sama sahabat yang kira-kira bisa menaklukkan wanita. Dia mikir, siapa ya? Oh ternyata dia tahu. Gue tahu siapa yang bisa, gue tanya. Yaitu Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia tahu Umar bin Khattab itu laki-laki yang tegas, laki-laki yang kuat, gitu ya. Tapi dia nggak kasar, dia keras tapi nggak kasar, gitu. Ini laki-laki yang luar biasa Umar. Semua orang takut sama Umar. Bahkan jangankan orang, Umar itu kalau jalan berhadapan dengan iblis ngelihat Umar dari jauh itu langsung lari terbit-bit. Setan takut sama Umar, bayangkan. Jadi dia tahu, wah kalau iblis dia takut sama Umar, pasti wanita takut sama Umar. Datang dia ke rumah Umar, ya. Begitu sampai depan rumahnya, gitu kan, tok tok tok, assalamualaikum. Kedengaran dari luar rumah. Si sahabat ini mendengar dari luar rumah bahwa di dalam rumah si Umar lagi dimarah-marahin sama istrinya, Umar lagi dibentak-bentak sama istrinya. Mas kamu gimana sih mas, masa gitu aja nggak bisa mas? Mas kan kamu kan kuat mas, masa kamu gendong anak aja nggak bisa mas? Ya pokoknya Umar dimarahin gitu ya, kurang lebih begitu ya. Umar dimarahin oleh istrinya. Dan si laki-laki ini, sahabat ini kaget. Ya Allah, Umar coy, yang badannya keras, yang kuat gitu loh, laki-laki paling ditakutin di muka bumi, dimarahin istrinya dia diem aja. Masya Allah. Di situ laki-laki itu, sahabat ini sadar, wih ternyata Umar takut juga ya sama istri ya. Padahal yang kita tahu Umar di zaman itu iblis aja takut sama Umar, tapi ini Umar takut sama wanita. Berarti menandakan wanita lebih menyeramkan dibandingkan, ya anda yang bilang ya kalau anda bilang iblis ya. Lalu Umar keluar rumah. Begitu Umar keluar rumah, ngeliat sahabatnya udah mau pergi, ditanya, sahabatku, kenapa kamu ketok rumahku malah pergi? Ada apa? Ya Umar, wahai sahabatku Umar, aku datang ke sini nih pengen curhat sama anda, tapi ternyata masalah aku nggak lebih berat dibandingkan anda. Memang apa yang mau anda curhatkan? Istri saya ngomel mulu di rumah. Sampai sini anda dimarahin mulu sama istri anda. Kita senasib berarti ya. Oke, tos ya. Lalu apa kata Umar? Sahabat ini nanya, kenapa kok anda dimarahin sama istri anda tenang, anda nggak marah, anda diem aja. Apa kata Umar? Bagaimana aku bisa marah pada istriku sedangkan yang melahirkan anak-anakku adalah istriku? Bagaimana aku bisa marah pada istriku sedangkan yang menyuci pakaian aku adalah istriku? Bagaimana aku bisa marah pada istriku sedangkan yang menyiapkan makan untuk aku, menyiapkan perlengkapan aku dan anak-anakku semuanya adalah istriku? Bagaimana aku bisa memarahi dia? Artinya dari sini saya mengambil kesimpulan, kalau anda punya istri marah, ngomel sama anda, sabar, tahan. Kenapa? Karena marahnya dia itu singkat. Sekuat-kuatnya wanita marah atau ngomel sama anda, kalau anda diemin aja, itu paling lama 1 jam. Tapi kalau anda bandingkan dengan pengabdiannya, dengan dia nyuci baju, nyuci piring, menyiapkan makanan, menyiapkan kebutuhan untuk anda, itu waktunya bisa sepanjang hari, sahabat tuh. Artinya jangan sampai marah yang cuma 1 jam, anda menghilangkan semua kebaikan yang dilakukan sepanjang hari. Seperti itu ya. Jadi ayah bunda, menghadirkan sepenggal firdaus ke dalam rumah, caranya adalah dengan cinta. Dan kuatkan cinta anda dengan ilmu-ilmu tentang cinta. Salah satu ilmu tentang cinta adalah ilmu memahami. Anda pahami kebutuhan istri anda pahami kebutuhan suami anda mengerti keadaannya, insya Allah anda akan merasakan sepenggal firdaus yang ada di dunia, gitu ya. Makanya salah satu rumus terbaik adalah vibrasi. Jadi gini, anda akan mencintai siapapun orang yang mencintai anda. Anda akan baik kepada siapapun orang yang sangat baik kepada anda. Itu fitrah manusia. Kenapa itu gak kita lakukan kepada istri atau suami kita? Kita cintai dia dengan setulus hatinya agar kita mendapatkan cinta yang tulus dari dia. Kita sayangi dia dengan penuh kasih sayang, maka kita akan mendapatkan feedback kasih sayang dari pasangan kita. Kalau kita bisa mencintai kasih sayang kepada orang lain, kepada sesama yang lain, lantas bagaimana dengan istri dan anak kita? Artinya kita memulai segala sesuatu, mulailah dari rumah. Makanya nasihat dari Allah Subhanahu wa taala adalah qu anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, orang sekitarmu, keluargamu dan orang sekitarmu dari api neraka. Artinya maksudnya adalah kita masih di dunia jaga, tapi sudah dipinta untuk menjaga dari neraka. Artinya kita bangun rumah kita dengan cinta-cinta yang penuh, ada rasa firdaus. Ya.
Makanya panggil istri Anda jangan yang mainstream aja, sayangku, cintaku, terlalu biasa. Panggillah istriku, surgaku, ya, agar Anda selalu tuh merasa berada di surga. Panggil dia bidadari surgaku, panggil dia wanita surga, agar selalu ada lagi dalam surga gitu. Ya walaupun kerjaannya cuma masak sayur asem gitu ya, kan di surga nggak ada sayur asem tapi kan surga dunia beda gitu ya. Itulah kenikmatan yang ada. Jadi sahabatku semua, closing statement sebelum kita tanya jawab, ya, saya ingin menyampaikan kepada Anda, hari ini kita lebih banyak memilih hal yang negatif walaupun sama-sama melelahkan, dibandingkan kita memilih hasil positif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau istri Anda salah, Anda lebih senang untuk memarahi langsung. Kamu gimana sih ngurus anak doang nggak bisa? Kamu kok gini doang nggak bisa? Itu kan capek, lelah, tapi hasilnya negatif. Kenapa kita nggak rubah aja? Kalau istri kita salah, kita tarik nafas, keluarkan, sabar, tenang, diam, ya. Setelah itu puji dia, udah nggak apa-apa sayang, ini kesalahan biasa kok, ya, nanti kita perbaiki lagi. Hasilnya positif ya, positif. Dan yang kita lakukan sama-sama menahan marah, sama-sama lelah. Yang kita lakukan, Anda marah lelah, Anda nggak marah juga lelah. Tapi kalau Anda marah hasilnya negatif, Anda nggak marah hasilnya positif. Seperti itu, ya. Jadi tinggal kita pilih yang mana, ya. Kalau istri Anda salah, yang dilihat jangan kesalahannya, istri Anda aja yang salah. Yang dilihat bukan kesalahan, tapi yang Anda lihat istri Anda aja. Kenapa? Karena melihat wajah istri itu kan menenangkan, ya. Makanya jadi istri harus menjadi pribadi yang menenangkan, agar ketika Anda salah, suami Anda melihat wajah Anda itu hilang masalahnya, dan membuat jatuh cinta lagi, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, karena saya hanya manusia biasa, saya hanya murid dari Kiai Haji Tang, saya hanya murid dari Ustadz Dadi, muridnya Ustadz Ikhwan. Saya doakan semoga Anda dalam keberkahan, kebahagiaan. Saya Fikar Robani, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.